wabarakatuh. Saya Aisyah membacakan bagian pertama. Saya Tini membacakan bagian kedua. Saya Farid membacakan bagian ketiga. Jadi pada awalnya 3 orang anak bernama Rasus, Darsun, dan Warta itu mendapati Serintil sedang bernyanyi di bawah pohon nangka sembari merangkai mahkota dari daun nangka. Nah, setelah mereka bertiga itu membantu Serintil mencocokkan ukuran mahkota dengan kepala Serintil, terjadi perbincangan yang membuat Serintil itu menari di hadapan 3 orang itu. Nah, Rasus, Warta, dan Darsun itu membantu Serintil dengan cara mengiringi tarian Serintil dengan alat musik buatan dari mulut mereka. Ternyata Sakarya, kakek Serintil itu mendapati Serintil bisa menari bagaikan seorang ronggeng, sehingga kakeknya ini langsung melaporkan kepada dukun ronggeng, yaitu Kartareja. Nah, akhirnya Serintil diserahkan kepada Kartareja dan melakukan penampilan yang dimana hal itu tuh membuat orang-orang Dukuh Paruk teringat pada tragedi beberapa tahun silam, yaitu tragedi keracunan tempe bongkrek yang merenggut banyak nyawa. Nah, selain orang tua Serintil, korban dari tempe bongkrek tersebut juga ada orang tuanya Rasus. Lalu, sebelum menjadi ronggeng seutuhnya, Serintil itu harus menjalani 2 upacara lagi. Yang pertama itu upacara pemandian yang dilakukan di depan lawang makam Ki Saca Menggala. Saat Serintil itu sedang menari di depan makam Ki Saca Menggala, Kartareja itu tiba-tiba dirasuki oleh roh Ki Saca Menggala dan ikut menari atau bertayub bersama Serintil. Namun pada akhirnya si Kartareja ini malah memeluk Serintil hingga Serintil ini kesulitan bernapas. Lalu upacara yang kedua itu ada upacara malam buka kelambu, yang dimana Kartareja sebagai dukun ronggeng itu memiliki syarat bagi siapa yang ingin menghabiskan malam dengan Serintil sebuah ringgit emas. Nah, pada malam buka kelambu bagi Serintil itu dia menghabiskan malam dengan 3 orang. Yang pertama itu dengan Rasus, yang kedua dengan Doer yang memberikan Serintil itu 2 rupiah perak dan 1 kerbau betina. Dan yang terakhir ada Sulam yang memberikan selembar ringgit emas kepada Serintil. Nah, setelah malam buka kelambu tersebut, Rasus ternyata merasa kecewa karena sebelumnya dia itu melihat Serintil sebagai jelmaan emaknya. Namun setelah malam buka kelambu, dia atau Rasus itu tidak bisa melihat Serintil sebagai jelmaan emaknya lagi. Sehingga Rasus itu pergi dari Dukuh Paruk menuju Dawuan dan menjadi pekerja di pasar. Beberapa kali itu Serintil mengunjungi pasar, namun hanya 1 kali Rasus dan Serintil bertemu hingga berbincang. Nah, singkat cerita, ada sebuah perampokan yang terjadi sehingga para tentara itu berpatroli di sekitar pasar. Rasus yang juga berada di sekitar pasar ikut membantu para tentara untuk menurunkan barang, sehingga si Sersan Selamat ini memberikan seragam kepada Rasus dan menjadikan Rasus sebagai kacung secara tidak langsung. Setelah diberikan seragam, Rasus ini diajak untuk berburu hingga ditugaskan untuk menjaga Dukuh Paruk. Pada saat dia berjaga, itu ada 4 orang perampok yang masuk ke Dukuh Paruk. Saat teman atau rekan Rasus yang berjaga di Dukuh Paruk ini meminta bantuan, Rasus ini berhasil membunuh 2 orang perampok. Setelah kejadian itu, Rasus kembali bertemu dengan Serintil dan Serintil juga meminta Rasus untuk tetap tinggal di Dukuh Paruk. Namun Rasus berkeinginan untuk keluar dari Dukuh Paruk dan akhirnya pergi keluar Dukuh Paruk.
Pagi hari, Serintil terbangun dengan perasaan gusar karena kepergian Rasus yang tanpa pamit. Dukuh Paruk langsung menyadari perubahan sikap Serintil yang semakin muram dikarenakan Rasus. Nyai Kartareja tentu saja tidak menyetujui hubungan asmara antara Rasus dan Serintil. Hingga suatu ketika datanglah seorang priayi bernama Marsusi yang menginginkan Serintil. Serintil yang tidak mau kabur ke Dauan untuk mencari Rasus dan menghindari priayi itu. Hingga sampai sana, barulah Serintil mengetahui bahwa Rasus pergi bersama Sersan Selamat untuk menjalani pendidikan tentara. Serintil semakin sedih, kemudian pada malam hari barulah neneknya datang menjemput Serintil untuk pulang. Selanjutnya pada bab 2, kondisi Serintil makin memburuk. Dirinya enggan makan dan bercakap dengan siapapun, kecuali pada Goder, seorang bayi milik tetangganya yang bernama Tampi. Hingga suatu malam, Nyai Kartareja menghendaki Serintil untuk kembali ke kebiasaannya untuk melayani pria. Marsusi datang lagi sambil membawa kalung emas rantai untuk bayaran Serintil dan mengajaknya berkencan. Serintil dengan tegas menolak permintaan tersebut. Tentu saja penolakan itu mengundang kemarahan Kartareja dan Marsusi. Setelah meninggalkan kediaman Kartareja, Serintil semakin bimbang. Pada bab 3, pagi hari setelah Serintil mendapat undangan dari kecamatan untuk tampil di sebuah pentas, dirinya datang mengunjungi rumah Sakum, seorang pemain calung, untuk meminta pendapat. Hati Serintil sebenarnya ingin berhenti menari, namun Sakum menyarankan agar Serintil merupakan Rasus agar dirinya dengan lapang dada bisa kembali menari lagi. Serintil tetap bimbang, hingga dia mendengar dari Tampi bahwa di pentas itu banyak priai dan tentara yang akan datang, barulah Serintil mau menari. Serintil di pentas itu menari dengan semangat. Setelah menari, dirinya sempat pingsan dan kehabisan napas 2 kali. Ternyata itu adalah ulah Marsusi yang menggunakan ilmu hitam, ingin membalaskan dendam terhadap Serintil karena ditolak. Hanya Kartareja yang mengetahui ulah Marsusi itu. Pada bab 4 diceritakan bahwa suatu hari Serintil diminta untuk menjadi gowok untuk anak seorang priayi dari Alaswangka bernama Sentika. Serintil setuju. Rombongan Ronggeng Dukuh Paruk itu pada hari Kamis tiba di Alaswangka. Pada malam itu juga Serintil dipertemukan dengan Waras, anak dari Sentika. Wataknya sangat beda dari lelaki kebanyakan yang ditemui Serintil. Malam itu rombongan itu tampil. Kemudian Sentika menyuruh orang-orangnya mengeluarkan ciu, lalu mereka pun mabuk dengan ciu itu. Hari-hari selanjutnya setelah Serintil melakukan pentas, dirinya menjadi gowok bagi Waras. Namun sikapnya yang sangat kekanak-kanakan, Serintil menyerah hingga hari keempat. Pada bab 5 diceritakan bahwa rombongan Ronggeng Dukuh Paruk ini semakin terkenal. Rombongan ini sering tampil di tengah-tengah rapat. Dari rapat itu mereka kenal dengan Pak Bakar. Pak Bakar saking baiknya pada rombongan itu memberi seperangkat alat elektronik pengeras suara. Rombongan Ronggeng Dukuh Paruk itu mau tidak mau menjadi merasa berhutang budi pada Pak Bakar itu. Namun makin hari rombongan Ronggeng Dukuh Paruk itu merasa semakin tidak sejalan dengan Pak Bakar, hingga akhirnya terjadi keputusan bahwa Ronggeng Dukuh Paruk itu akan berhenti tampil di rapat-rapat Pak Bakar. Namun papan-papan yang berlambang partai Pak Bakar tetap
harus dipasang di Desa Dukuh Paruk. Suatu hari Sakarya menangis mendapati makam Ki Secamenggala roboh karena seseorang. Orang Dukuh Paruk yang murka menerima ajakan Pak Bakar untuk menjadi pemilik caping hijau yang merobohkan cangkup makam Ki Secamenggala itu. Hingga pada Oktober, pasar malam dan pasar Dawan yang biasanya ramai semakin sepi. Hingga terdengarlah selintingan dari Jakarta bahwa banyak pembunuhan-pembunuhan terjadi dan pelakunya adalah orang-orang yang seperti Pak Bakar. Setelah itu, Pak Bakar menginap 3 hari di rumah Sakarya dan meminta orang-orang Dukuh Paruk untuk bungkam. Setelah 3 hari itu, Pak Bakar dan orang-orangnya menghilang. Rupanya rumah Pak Bakar ini dan orang-orangnya habis dimakan api dan mereka ditangkap oleh polisi dan tentara. Suatu malam, orang-orang Dukuh Paruk yang bimbang hanya bisa pasrah dan mendengarkan petuah dari Sakarya. Hingga suatu malam datang berpuluh-puluh orang hendak mengepung pedukuhan itu. Namun mereka berhasil mengusir orang-orang itu. Serintil dan Kartareja berinisiatif mencari perlindungan ke polisi. Namun sesampainya di sana, komandan polisi malah memberitahu bahwa Serintil dan Kartareja termasuk kepada daftar orang-orang yang harus ditahan karena mereka terlibat dengan Pak Bakar. Lalu pada malam hari, pasukan datang untuk menjemput sisa rombongan Ronggeng Dukuh Paruk itu untuk ditahan. 2 hari setelah penahanan itu, Dukuh Paruk terlalap api. Hanya beberapa gubuk yang tidak terbakar api. Banyak sekali rumor tentang kepunahan Dukuh Paruk ini. Salah satunya yang masuk akal adalah apabila Dukuh Paruk ini tetap meninggalkan dan berpisah dari rombongan Pak Bakar dan tidak terkecoh oleh caping hijau yang merobohkan makam Ki Secamenggala, maka segala sesuatunya pasti akan berbeda. Awal kemarin tahun 1966 membawa kecemasan bagi warga Dukuh Paruk. Mereka merasa terancam setelah sekelompok orang mendadak mengepung desa di malam hari, tetapi berhasil diusir dengan kentongan dan suara gaduh. Pagi harinya warga berkumpul di rumah Sakarya untuk mencari perlindungan. Serintil berniat pergi ke kantor polisi untuk meminta perlindungan, tetapi Nyai Sakarya melarangnya. Serintil semakin terlibat dengan Bajus, seorang pemborong yang memiliki kedekatan dengan pejabat. Bajus membawa Serintil ke sebuah villa yang telah disewanya, lalu pergi menghindari rapat di hotel. Serintil merasa cemas dan rendah diri, mempertanyakan apakah dirinya cukup pantas di antara orang-orang penting. Ia mencoba menenangkan diri dengan melihat majalah dan mendengar musik, tetapi kegelisahan tetap menghantuinya. Bajus berusaha mendapatkan dukungan dari seorang pejabat bernama Blenggur. Namun Blenggur yang dikenal sebagai petualang perempuan justru merasa iba terhadap Serintil dan memutuskan untuk tidak menyentuhnya. Ia bahkan meminta Bajus untuk mengantarkan Serintil pulang dengan memberi sejumlah uang sebesar hadiah sebagai hadiahnya. Serintil sempat merasa harapan baru dengan Bajus, tetapi akhirnya menyadari bahwa ia hanya menjadi bagian dari permainan orang-orang berkuasa. Keinginannya untuk menjadi ibu rumah tangga dan hidup normal semakin sulit terwujud. Kegagalan demi kegagalan dalam hidupnya membuatnya merasa kosong dan kehilangan makna. Lalu di tengah kebimbangan, Serintil dihadapkan pada kenyataan bahwa ia tetap dianggap sebagai bagian dari masa lalu yang kelam. Ketakutannya terhadap kemungkinan dituduh sebagai anggota PKI membuatnya semakin terpuruk. Keadaan ini menyebabkan Serintil mengalami krisis identitas yang mendalam. Merasa dirinya hanya tinggal sebagai monumen seonggok benda organik tanpa harapan.
Kesimpulan dari cerita ini adalah bagian ini menggambarkan puncak pelajaran emosional Serintil yang penuh harapan, pengkhianatan, dan akhirnya kehampaan. Dia berusaha mencari tempat di dunia yang terus berubah, tetapi selalu terseret kembali ke masa lalunya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.